mendengar burung bernyanyi, hatiku terasa sunyi. Mengapa mereka bergembira selalu, tidak seperti diriku selalu kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnalaska Podcast. Nah, buat para penonton nih yang sudah lama sekali tidak mengunjungi alamat kita di Jurnalaska Semanda, kita hari ini kembali lagi ada di podcast Jurnalaska. Nah, spesial juga hari ini akan saya bawakan podcast kali ini. Dan di podcast kali ini sudah ada bintang tamu yang pasti ini alumni Semanda, peserta didik Semanda itu sudah tahu nih siapa di samping saya. Siapakah beliau? Nanti akan ada perkenalan. Tetapi saya menyapa dulu. Buat semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, kita ke bintang tamu di samping saya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Arsy sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Ayin. Ya, yang betul. memberikan waktu kepada kami. Alhamdulillah pada hari ini dan mudah-mudahan seterusnya saya sehat. Amin ya Allah. Perkenalkan, nama saya mungkin sudah tidak asing lagi, SMA Negeri 2, khususnya anak-anak IPS. Dan kebetulan juga kami mengajar di MIPA karena lintas minat. Lintas minat ya Bu ya. Nama saya DRA Sri Suharsih MSI, lahir tahun 8 April 1961. Kebetulan hari lahir saya sama dengan hari lahir Kabupaten Batam. Wah, luar biasa. Sehingga ketika kelahiran saya atau ultah saya dirayakan oleh orang se-Kabupaten Batam. Wow, tepuk tangan, alhamdulillah, barokallah ya Bu ya. Iya. Berarti hari ini ulang tahun ya Bu. Hari ini kan tanggal 8 April 2021. Iya. Selamat Bu Arsy, barokallah. Kita nggak boleh nih, biasanya saya salim sama Bu Arsy, tapi hari ini karena kita masih ada Covid ya Bu ya, kita jaga jarak. 1 meter nih, 1 meter. Dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita menggunakan face shield, tadi juga sudah cuci tangan. Jangan lupa yang di rumah juga terapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Ingat ya, 5M. Nah, Bu Arsy tadi sudah memperkenalkan diri. Saya yakin semuanya sudah pada kenal nih, apalagi alumni-alumni, terus peserta didik yang mungkin sekarang pastinya sudah banyak sekali meluluskan ya Bu Arsy ya. Dan saya yakin kelas 10 ini akan merindukan sosok Ibu Arsy ini, karena memang belum pernah langsung sentuhan, walaupun selama ini sudah pembelajaran, tetapi mereka memang belum pernah tatap muka ya Bu Arsy ya. Itu gimana kalau pendapat Bu Arsy? Sebetulnya kebetulan kami untuk tahun ini tidak memegang kelas 10 ataupun kelas 11. Sehingga kami memang fokus pada kelas 12 yang kebetulan tahun ini juga lulus pada April ini. Sehingga kami memang belum pernah melihat anak kelas 1 ataupun berjumpa dengan kelas 10 maksud saya. Iya. Jadi mereka ya memang ini salah satu wadah untuk Bu Arsy memperkenalkan diri ya Bu ya saat ini ya. Nah Bu Arsy, tadi kita sudah berbicara tentang kilas balik Bu Arsy, perkenalan tadi, kemudian mengajar kelas 12. Bu Arsy sendiri nih, perjalanan karirnya itu bagaimana sih Bu? Saya ingin tahu banyak tentunya, karena memang saya sendiri di sini baru 3 tahun dan beliau ini sosok yang luar biasa bagi saya. Terima kasih Pak Yin. Saya sebenarnya awal karir saya itu SK 1987. SK CPNS ya Bu ya? SK CPNS pada saat itu di SMA Islam Ahmad Yani Batam. Kemudian di sana jadi guru tahun 2002
saya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah dari yayasan sampai 2015. Terus kemudian 2015 ada aturan baru yang mana guru negeri yang di swasta harus mengajar ke negeri. Akhirnya saya diberi nota tugas oleh Bupati saat itu untuk mengajar di SMA Negeri 2 Batang. Waktu itu masih Pemda ya Bu berarti ya? Iya, waktu itu masih gitu. Pemda. Jadi awal karirnya Bu Harsy ini ternyata tidak langsung ke SMA Negeri 2 Batang nih guys. Jadi beliau itu di SMA Ayani dulu ya Bu ya. Yang kebetulan itu milik keluarga Bu Harsy. Iya betul. Jadi waktu Ibu ngajar itu sudah menikah atau belum Bu waktu itu? Sudah berkeluarga atau belum? Oh belum. Jadi waktu saya mengajar pada saat itu masih apa istilahnya? Single ya bahasanya ya. masih gadis. Saat itu suami saya kebetulan yang jadi kepala sekolah. Ada saya biasa. yang baru datang, mungkin lah pas kebetulan. Terus akhirnya saya pas kebetulan apa nih Bu? Terus saya apa ya istilahnya apa ya Pak ini? Istilahnya ta'aruf. Ta'aruf ya. Ya begitulah. Terus akhirnya berkeluarga dengan beliau ya. Pada tahun 89 saya nikah. 89. Ya, pasnya bulan CPNS-nya 87 ya Bu. Iya. Berarti 2 tahun setelah CPNS. Setelah pengangkatan itu ya Bu ya berarti ya. Iya. Terus karir tahun 2002 saya diangkat menjadi kepala sekolah itu tadi. Ya, barangkali jadi kepala sekolah ya karena di swasta suka dukanya itu cukup banyak. Pengalamannya juga cukup banyak. Ya. Ketika bulan-bulan awal sekolah sudah punya uang apa belum karena di swasta, bagaimana harus menggaji guru-guru yang ada di situ, harus kerjasama dengan guru, harus enjoy mengajar bagaimana, itu semua harus disikapi dengan sabar. Luar biasa ya. Berarti Bu Harsy ini sudah memakan asam garam, bener ya asam garam ya Bu ya. Luar biasa sekali. Jadi beliau ini mengawali karir ya tadi disampaikan beliau bahwa ke SMA swasta dulu, kemudian karena ada peraturan baru akhirnya pindah ke SMA Negeri 2 Batang. Ditugaskan ya, bukan pindah ya Bu, ditugaskan di SMA Negeri 2 Batang di tahun 2015 sampai sekarang 2021, berarti sudah 6 tahun ya. 6 tahun luar biasa. Dan for your information FYI bener nggak ya? Nanti kalau salah di komen di bawah, karena saya jurusannya bahasa Indonesia tapi ya saya harus menguasai juga bahasa Inggris ya Bu ya. Nah Bu Harsy ini karena ulang tahun di tanggal hari ini di 8 April 2021, beliau genap usianya berapa Bu? 60 tahun. 60 tahun dan itu adalah masa purna beliau. Ini saat-saat sedih saya kalau udah bahas seperti ini karena cukup banyak cerita dengan beliau, karena beliau itu orang pertama yang duduk di samping saya di meja kerja saya baru di SMA 2 Batang itu ya beliau ini. Begitu Bu Harsy ya. Berarti 60 tahun mengabdi berarti berapa tahun mengabdi? 34 tahun mengabdi kepada negeri. Itu bukan waktu yang pendek Bu, panjang sekali ya. Itu prosesnya pasti up and down. Itu pasti Bu Harsy merasakan, pernah mungkin regres kayak yang aduh udah capek nih gitu. Pernah nggak Bu merasakan seperti itu? Insya Allah, alhamdulillah belum pernah merasakan itu. Ya. Karena pikiran saya begini, ketika bekerja itu adalah ibadah. Masya Allah. Bekerja ibadah ya, apa saja yang ada di pekerjaan itu harus disikapi. Dengan ikhlas. Walaupun melihat anak yang berbagai macam, kita harus sabar. Itu kira-kira Pak Ayin. Iya, berarti memang belajar ikhlas ya Bu Harsy ya. Dimanapun kita bekerja, kalau kita ikhlas itu pasti akan membawa manfaat. Pasti, itu pasti. Nah, Bu Harsy sudah menyampaikan bahwa beliau ini sudah ke SMA 2, kemudian perpindahan dari SMA swasta ke SMA 2 sudah diceritakan juga. Nah, saat pindahan nih, saat ditugaskan di SMA Negeri 2 itu bagaimana perasaannya Bu? Pasti kan kalau ibaratnya saya punya rumah kemudian harus
pindahan rumah itu kan pasti ada perasaan yang aduh rumah lama saya begitu. Betul. Pada waktu itu memang yang namanya rumah itu kan surgaku rumahku. Saat itu mungkin saya disuruh pindah rumah yang lebih bagus. Karena yang namanya SMA negeri itu hampir semua orang mengidamkan. Jadi ketika disuruh pindah ke negeri itu kan kalau orang kan mesti seneng ya. Rumahnya bagus, fasilitasnya lengkap. Tapi beda dengan saya pada saat itu karena mungkin lama di swasta. Iya. Berapa tahun berarti Bu di swasta? Lah itu berarti berapa tahun ketika dikurangi 87 ya? 20 berapa? 34 dikurangi 6 tahun. 6 tahun berarti ya. 26-an ya. 28 ya. Tahun di swasta di rumah yang biasa-biasa saja tapi bagi saya enjoy di sana. Terus saya disuruh pindah rumah yang sebagus segede ini. Pada waktu itu saya mau minta purna. Oh, sempat mengalami down berarti Bu ya. Bukan down tapi mungkin ya itu karena pemindahan itu jadi merasakan yang berat wah sekali. Rumah saya harus saya tinggalkan. Anak-anak. Apalagi 28 tahun Bu ya. Seusia saya dong Bu. Iya, betul. Betul. Itu ya berarti mengalami yang pasti ya galau ya pasti ya Bu ya. Kemudian akhirnya sampai sini bagaimana Bu? Sampai sini itu apa yang dirasakan Bu Harsy? Maksudnya masih ke bawah suasana, masih baper nggak nih kemarin yang di rumah lama? Ya lama kelamaan ya menyesuaikan diri karena pada waktu itu anak-anak enjoy sekali. Enjoy yang di sini juga, saya ajar kok seneng, kayaknya antusias, terus akhirnya enjoy. Jadi Bu Harsy ini kalau saya lihat memang pembawaannya ya dari beliau ini seperti ini. Jadi kalau saya ya memang sudah saya anggap ibu saya, memang ibu saya kalau di sekolahan itu di tempat kerja saya ya beliau ini sering Pak Hyun kayak gini. Saya pun Bu Harsy nanti kalau misal G-Form ini kalau bahas G-Form saya jadi ingat beliau nih benar-benar walaupun hampir purna kemarin kan belum ya hampir purna itu beliau selalu menanyakan Pak ini gimana caranya jadi mau belajar mau benar-benar kekinian jadi ada usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya sesuai dengan yang Bu Harsy inginkan. Ini udah bicara tadi tentang perjalanan Bu Harsy dari pindah ke rumah dari rumah yang pertama kemudian kedua berarti 2 sekolah ya Bu selama ini ya atau ada ngajar lain di tempat mana begitu ada Bu atau punya lembaga pendidikan juga atau apa? Oh ya, saya pada waktu itu di SMA Ayani saya mengajar di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama. Manu Batang ya? Iya. Saya mengajar di kelas 3-nya memang. Kelas 12. Kelas 12-nya. Saya memang fokus mengambil kelas 12 karena anak-anak biasanya mau ujian untuk pelatihan soal itu di kelas 12-nya memang. Iya. Itu artinya Bu Harsy guys bener-bener rasanya untuk mengamalkan ilmunya itu tinggi ya karena memang sudah nawa itu ya Bu niatnya memang untuk memberikan pengalamannya kemudian ilmu-ilmunya kepada seluruh peserta didik. Tapi ketika sudah di SMA 2 Batang sepertinya Bu Harsy sudah fokus ya Bu di SMA 2 Batang ya sudah di situ karena memang peraturannya memang harus fokus di salah satu sekolah begitu ya Bu ya. Nah, hampir 6 tahun di SMA Negeri 2 Batang. Gimana Bu? Perasaannya di sini bahagia pasti ya? Bahagia juga, teman-teman enjoy, sangat bagus-bagus sekali. So ketika ada permasalahan ya kita selesaikan bersama, ketika ada kebahagiaan juga kita bagi bersama. Tidak ada masalah teman-teman. Kayaknya nampaknya ketika kita mau purna juga biasa nih saya di samping Bu Harsy aja sudah merasakan yang sedih ya tapi ya memang ini waktunya ya Bu ya ini Bu Harsy ini berkaca-kaca nih di samping saya bahkan nada suaranya pun sudah berubah karena memang ke bawah ya Bu perasaan ini ya memang 6 tahun itu bukan waktu yang cepat karena memang proses itu ya Bu ya kita datang disambut kemudian nanti akan meninggalkan ini bukan perpisahan tapi sebuah ikatan keluarga yang tentunya tidak akan putus insya Allah ya Bu ya. Iya.
ada pesan Bu untuk teman-teman ataupun peserta didik? Mudah-mudahan teman-teman di SMA 2 ini rukun aja. Amin. Tidak ada satu masalah apapun dan semua bahagia. Saya yakin banyak kata-kata yang ingin disampaikan beliau tapi pasti tertahan ya Bu, karena memang sulit diungkapkan ya Bu ya. Dengan gestur beliau seperti ini tuh kelihatan banget bahwa beliau mencintai SMA 2 Batang, mencintai profesi beliau sebagai guru. Nih. Setelah ini sudah ada ini belum Bu? Sudah ada gambaran mau kemana atau seperti apa? Sebenarnya kalau saya itu dari SMA Negeri 2 Batang Purna, itu pekerjaan banyak yang menunggu. Banyak. Salah satunya mungkin di sekolah SMA Yani masih. Di Manu masih. Saya di organisasi Muslimat masih aktif. Malah bahkan ngurusi TKRA yang bernaung di bawah Muslimat itu sekitar 125 lembaga. Itu cukup banyak. Kalau dikatakan itu butuh waktu, sangat butuh sekali. Terus kemudian jualan di rumah juga ada gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pekerjaan, tidak ada. Selama kita itu masih mau bekerja, pekerjaan itu masih banyak yang menunggu. Jadi kita katakan bahwa orang yang mau bekerja itu sebenarnya pekerjaan pasti ada. Itu untuk teman-teman, untuk siswa, barangkali untuk semangat bahwa kok kenapa harus ke negeri orang, kemana saja. Wong di negara kita sendiri sebenarnya pekerjaan itu banyak. Ya, selama kita itu mau ya Bu ya. Ada kemauan, ada jalan. Betul. 60 tahun masih semangat seperti ini, luar biasa, ini patut dicontoh. Saya sendiri harus punya kaca nih untuk berkaca. Oh ini dulu Bu Harser seperti ini. Tentunya saya ambil yang positif Bu. Insya Allah positif semua yang selama ini saya kenal beliau itu luar biasa. Banyak petuah yang saya ambil, banyak cerita yang saya ambil. Gigihnya beliau dalam meraih sesuatu itu memang ceritanya panjang tapi mengena kalau saya. Karena saya kebetulan duduknya sebelumnya samping Bu Harsi, sebelum pandemi ini ada, saya duduknya memang depan belakang ya Bu ya, berarti ya. Itu banyak sekali kita sharing masalah zaman now dan zaman all. jadi dulu kita sering compare ya Bu, masalah zaman dulu seperti ini, zaman sekarang seperti ini, dan kita satukan zaman dulu dan sekarang itu kita jadikan satu untuk menjadi sebuah hal yang baru dan kreatif. Dan buat yang di rumah yang pernah mungkin diajar beliau atau mendapatkan pembelajaran dari beliau, pasti pernah merasakan atau mendengar suara beliau yang luar biasa merdu. Beliau ini hobinya nyanyi. Sama, kita satu hobi ya Bu ya, dan kita sering nih duet bareng. Tapi yang saya bahagia itu ketika Bu Harsi menyelipkan hobinya itu di pembelajaran. Itu gimana Bu? Itu bisa interaktif ya Bu ya? Iya, saya interaktif. Salah satu contoh misalnya pagi hari mau masuk, anak-anak masih ribut, saya sudah di depan misalnya, saya tidak memarahi anak-anak tapi saya diam, saya nyanyikan. Misalnya contoh, ada anak yang galau, mendengar burung bernyanyi, hatiku terasa sunyi, mengapa mereka bergembira selalu, tidak seperti diriku, selalu kecewa. Saya bilang, diriku selalu kecewa, kalah dengan burung. Anak-anak sudah malu, diam semuanya, mendengarkan ibu semuanya. Itu salah satu contoh. Jadi misalnya tersindir ya Bu ya. Iya. Kalau ada galau dan apa anak-anak enggak saya marahi, saya nyanyikan. Gak usah galau nih, ada penyanyinya di depan. Iya begitu memang, saya seperti itu. Iya, jadi anak-anak enjoy terus. Iya. Jadi
dari awal masuk pembelajaran aja mereka udah fresh ya Bu ya. Masih pagi mungkin mereka masih ke bawah yang di kasur, masih ini sebelum pandemi ya Bu ya. Tapi setelah pandemi kan semuanya berganti daring dan semoga segera kita bisa tatap muka lagi ya Bu. Semoga corona segera musnah, tidak ada lagi dan semuanya sehat selalu. Amin, itu betul. Bu Arsy, kalau dari saya sendiri ya, saya pribadi dan mungkin perwakilan teman-teman ya, saya mengucapkan banyak terima kasih, luar biasa sekali Bu Arsy. 6 tahun ini tentunya Semanda semakin berwarna dengan hadirnya Bu Arsy. Tentunya di sini banyak cerita kalau ngobrolin Bu Arsy itu setiap pagi bawa jajan. jajan jadi beliau itu nggak jualan tapi beliau selalu bawa jajan di ruang guru dan itu benar-benar bermanfaat buat kita yang susah makan pagi. Betul, belum sarapan. Ya jadinya beliau yang supply. Nah nanti kalau udah nggak ada beliau siapa? Iya, Pak Ayin, saya juga tadi Pak Ayin minta maaf. Saya juga minta maaf pada teman-teman. Barangkali betul kata saya, tinggal laku saya dengan teman-teman ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kok butuh ini ya Bu, penyegaran lagi. Ini belum penutup sih, nanti masih ada terakhir ya. Terakhir saya akan tanya-tanya lagi tentang Bu Arsy tentunya. Saya butuh penyegaran. Mungkin nggak apa-apa sambil nangis-nangis sayanya. Selama 6 tahun atau selama Bu Arsy bekerja sebagai guru, yang paling mengena di hati Bu Arsy itu apa ya? Kalau saya dengan anak-anak. Anak-anak gimana Bu? Ada cerita apa nih dengan anak-anak? Anak-anak itu gini, saya waktu di SMA Negeri 2 ini, ada anak kelas 10, waktu itu saya mengajar kelas 10, duduknya selalu di depan. Oh, rajin dong Bu. Berdua, anaknya cakep-cakep laki-laki, bagus-bagus. Ya barangkali seperti Pak Ayin, mesti duduk kalau saya di depan saya, di depan ruang meja guru ya. Bocah ki bagus-bagus, api-api. Saya tanya anaknya siapa, bapaknya mana. Saya suka seperti, walaupun saya bukan wali kelas saat itu. Setelah saya ngajar kelas 11, dia ngikuti, kok jarang sekolah gitu. Saya tanya, kamu kok sekarang kelas 11 kok tidak seperti kelas 10? Terus akhirnya dia curhat sama saya, yang intinya akhirnya kedua orang tuanya itu cerai. Sering ada bertengkar. problem ya Bu, betul. di rumah ya. Jangan cerita di dalam kelas, ayo dengan ibu keluar yuk. Padahal itu bukan wali kelasnya ya Bu Arsy? Bukan guru BP, bukan wali kelas. Tapi dia tapi rasanya ada ikatan ya Bu? Iya betul. Itu betul-betul dia cerita sama saya. Semuanya Bu, tanpa ditutup-tutupi ya? Tanpa ditutup-tutupi, dari A sampai Z. Terus kemudian akhirnya saya menyampaikan dengan dia, sudahlah, kalau kamu tidak bisa menyatukan orang tua, bawalah diri kamu sampai lulus SMA minimal. Minimal ya. Itu. Ini untuk supporting ya. Terus kalau budemu mau menyekolahkan kamu, artinya kamu sudah lulus SMA, kemudian kamu bisa kuliah. Selamatkan dulu SMA-nya. Saya bilang gitu. Akhirnya dia mulai kelas 11 mulai bangkit lagi. Berarti setelah dari Bu Arsy motivasi nih ya. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin juga saya ada tidak mengatakan dari saya. Iya, mungkin ada di guru lain. Betul. Pasti guru BK juga selalu melakukan bimbingan ya Bu ya. Cuma yang mengena di Bu Arsy ini anak ini nih. Selama mengajar mungkin dari dulu kemudian ini. Tapi saat dia menyampaikan itu benar-benar Bu Arsy merasa ini enggak sih? Anaknya itu merasa canggung enggak atau benar-benar semuanya diluapkan dan Bu Arsy pun ikut mungkin terbawa suasana akhirnya jadi kayak nangis, baper gitu. Ngerasakan itu Bu? Merasakan itu. Berarti memang sudah ada ikatan ya Bu? Maksudnya ketika anak itu, ya itu first impression Bu Arsy ketika anak itu di depan, memperhatikan kok tiba-tiba ada perubahan. Ini guru-guru ini seperti itu, tidak hanya Bu Arsy tapi semua Bapak Ibu guru itu selalu memperhatikan. Tingkah laku kalian itu kita perhatikan karena memang kita tidak hanya memberikan pembelajaran tapi ya kita memberikan pendidikan karakter juga ya Bu, membentuk karakter. Walaupun karakter itu terbentuk ya dari peserta didik itu sendiri atau seorang itu sendiri, tapi kita sebagai guru mengarahkan nih hal yang benar. Begitu ya Bu Arsy ya. Banyak sih sebenarnya kalau anak-anak ini
Salah satu contoh ini yang sekarang jadi polisi. Oh, ada? Ada, yang sering ke rumahku, WA saya itu ada. Alumni sini atau SMA 2 sini. Jadi kelas mungkin bisa 10, disapa, Bu. Wildan. Oh, Wildan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Wildan. Dia kelas 10 biasa saja. Kelas 11 biasa saja. Lah mulai kelas 12 saya merasakan ini anak kok ada perubahan. Bu Sri, saya pinjam ininya, mau pinjam buku untuk belajar. Wildan mau lanjut kemana? Saya mau jadi polisi, Bu. Iya, bagus. Tapi Wildan harus sergap, harus jadi anak yang baik. Kalau polisi pun polisi yang baik, saya bilang gitu. Sekarang jadi polisi, waktu lebaran mau minta tanda tangan dari guru untuk penilaian si Wildan itu ke tempat saya juga. Kemarin akhirnya jadi. Setelah jadi polisi kemarin ke tempat saya lagi, alhamdulillah. Terus dia sampai bawa jajan, aduh lah kok bawa jajan sekalian ya. Saya malu gitu. Iya betul Bu. Nah guru-guru itu memang tanpa pamrih ya Bu. Betul. Kita benar-benar tulus dari hati, ikhlas untuk mengajarkan ke peserta didik ya, karena kita sudah anggap ya memang mereka anak kita ya Bu ya. Kalau di sekolah itu ya anak kita ya peserta didik itu sendiri. Bu Harsi, kita cukupkan di sini. Luar biasa sekali Bu Harsi. Sekali lagi terima kasih sudah banyak warna di SMA 2 dengan adanya Bu Harsi, walaupun hijau ketemu hijau ya Bu ya. Saya biru. Ini biru. Ini benar-benar kita spontan ya Bu pengen buat ini karena memang rasanya kok selesai begitu saja, nggak ada yang tertinggal nih. Nah, ini video ini bentuk kenang-kenangan Bu Harsi di sini untuk para semuanya yang nonton. Semoga menginspirasi, insya Allah menginspirasi karena memang beliau ini sudah mengabdi 34 tahun. Alhamdulillah ya Bu. Dan kita doakan Bu Harsi semoga selalu sehat, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya selalu berkah pokoknya. Ya, amin. Bu Harsi ada terakhir ingin disampaikan ke semuanya? Ya, saya sampaikan pertama pada anak-anak ya. Anak-anak didik semangatlah walaupun daring, tetap semangat biar jadi anak-anak yang sukses. Amin. Karena dengan daring pun sebenarnya kalau anak itu mau belajar tidak ada masalah. Nah, seperti tadi ya Bu, ada kemauan, ada jalan. Terus kepada guru-guru mungkin mudah-mudahan guru-guru sehat semuanya. Amin. Dan sayang kepada putra-putra didik semuanya. Amin. Dan semoga rukun-rukun semuanya di SMA Negeri 2 ini, mudah-mudahan SMA Negeri 2 jadi SMA percontohan. Itu aja. Nah, kita sudah selesai nih bincang-bincang dengan ibu kita. Ibu kita bukan Kartini ya, tapi Bu Sri Suharsi. Ini luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Insya Allah bermanfaat Bu Harsi. Amin. Dan buat semuanya penonton yang ingin siapa bintang tamunya ke sini, ingin siapa yang jadi host di sini, bisa juga request di bawah, komen, like, and subscribe channel kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.